Baik, kali ini kita akan membahas masih di ikatan kimia, yaitu tentang gaya antar molekul. Di mana tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis gaya antar molekul suatu zat. Yang kedua adalah menganalisis gaya antar molekul suatu zat berdasarkan kepolarannya. Nah, apa itu gaya antar molekul? Jadi di dalam interaksi ada yang namanya interaksi intramolekuler dan ada yang namanya interaksi ekstramolekuler. Jadi kalau yang namanya interaksi intramolekuler maka itu interaksi antara atom satu dengan atom yang lainnya. Contoh misalkan atom Na dengan atom Cl, jika mereka berinteraksi maka dia akan membentuk yang namanya ikatan ion karena ada serah terima elektron di sana. Nah, ketika misalkan interaksi antara atom H dengan atom Cl, maka namanya ikatan kovalen karena di sana ada pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, kalau dia merupakan interaksi ekstramolekuler, maka itu namanya gaya antar molekul. Jadi interaksi antara molekul A dengan molekul B. Contoh seperti tadi, interaksi antara molekul NaCl dengan HCl. Nah, itu yang disebut dengan gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul itu dibagi dua, yaitu ada yang namanya gaya van der Waals dan ada yang namanya ikatan hidrogen. Di mana gaya van der Waals ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis itu terjadi antara molekul yang bersifat polar dengan molekul yang bersifat polar, atau sering juga disebut dengan gaya dipol-dipol karena interaksinya antara molekul yang memiliki dipol dengan molekul yang memiliki dipol. Yang kedua adalah gaya terinduksi atau terimbas. Ini gaya ini terjadi antara molekul yang polar dengan molekul yang non-polar. Atau bisa juga dikatakan sebagai gaya yang ditimbulkan dari molekul yang membentuk dipol dengan molekul yang tidak membentuk dipol. Sehingga yang tidak membentuk dipol itu terimbas dari molekul yang memiliki dipol, sehingga senyawa yang tidak memiliki dipol di awalnya sehingga menjadi memiliki dipol yang disebut dengan dipol sesaat di sana, atau dengan kalimat yang lebih mudah, senyawa nonpolar yang awalnya dia non dipol atau tidak memiliki dipol menjadi memiliki dipol sesaat. Oke, kemudian yang ketiga adalah gaya London, di mana gaya London ini terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar atau gaya antara yang non-dipol dengan non-dipol. Kemudian ada yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu terjadi antara yang molekul polar dengan molekul polar juga, ya. Tetapi apa perbedaannya dengan gaya elektrostatis? Ikatan hidrogen ini memiliki interaksi yang lebih kuat dibandingkan dengan gaya elektrostatis. Ada tiga atom, gitu ya, antara atom H dengan atom O di dalam H2O, kemudian antara atom H dengan F di dalam molekul HF, dan antara molekul N dengan H di dalam NH3 itu memiliki ikatan hidrogen, bukan gaya elektrostatis. Kenapa? Karena ikatan atau gaya yang ditimbulkan atau interaksi yang ditimbulkan di antara molekul H2O dengan H2O, HF dengan HF, kemudian NH3 dengan NH3 itu lebih kuat daripada gaya elektrostatis. Ini berpengaruh diakibatkan karena perbedaan keelektronegatifan yang lebih besar. Apa pengaruhnya ke perbedaan keelektronegatifan? Ketika perbedaan keelektronegatifannya besar, maka elektron itu akan lebih dekat tertarik kepada atom yang memiliki keelektronegatifan. Contoh misalkan di sini adalah antara atom A, ya, kita umpamakan di sini atom A dengan atom B yang pertama.
Kemudian kita bandingkan dengan atom C dan atom D, gitu ya. Nah, dia misalkan di sini A dengan B lebih elektronegatif, tetapi B itu kurang elektronegatif dibandingkan dengan D. Misalkan di sini kita pakai A saja ya, pakai A, jangan pakai C. Jadi ada A dengan B, kemudian A dengan D. B lebih elektronegatif daripada A, tetapi kurang elektronegatif daripada D. Nah, sehingga ketika terjadi perebutan elektron, kemungkinan elektronnya awalnya di tengah-tengah akan bergeser sedikit di posisi ini. Kalau dibandingkan dengan D, karena D lebih elektronegatif daripada B, maka gaya tarik dia terhadap elektron lebih kuat, maka elektron itu akan lebih dekat daripada D, kemungkinan akan berada sangat dekat pada D, maka dipol yang terbentuk itu kuat. Nah, itu yang membedakan ikatan hidrogen dengan gaya elektrostatis, karena kekuatan keelektronegatifannya lebih tinggi, seperti itu. Nah, di sini kekuatan gaya antar molekul, di mana ikatan hidrogen memiliki interaksi yang sangat kuat, kemudian dilanjutkan dengan gaya elektrostatis, kemudian gaya terinduksi, dan gaya London yang paling lemah. Nah, apa pengaruhnya interaksi antar molekul ini? Ya, ini sangat berpengaruh biasanya pada titik didih suatu larutan, ya, di mana larutan yang terbentuk melalui interaksi ikatan hidrogen itu memiliki titik didih yang paling besar. Kemudian interaksi berupa gaya London itu yang memiliki titik didih paling lemah. Ambil saja contoh sederhana, ikatan hidrogen adalah H2O. Kemudian gaya London misalkan antara molekul yang nonpolar dengan nonpolar adalah oksigen. Nah, bisa kalian bayangkan titik didih antara dua zat itu sangat jauh berbeda, kan? Jadi itulah fungsi dari kita mempelajari gaya antar molekul ini, sehingga kita tahu titik didih suatu zat kenapa bisa berbeda-beda. Ya, salah satunya adalah karena akibat dari gaya antar molekul ini. Seperti itu penjelasan tentang gaya antar molekul, semoga bisa dipahami.